Pemain mutiara saling berbagi tawa dan canda. Kalau kita tuh, kalau lagi di set-set gitu, kadang-kadang kurang make up bersama, terus bercanda bareng-bareng sama kelompok gazebo gitu, ngomongin tentang di sekolahan lah, apaan lah pokoknya. Paling ngomongin yang lucu-lucu, jadi kita ketawa bareng sambil nunggu nggak bosen. Kita paling ngata-ngatain, oh Monas tinggi-tinggi ya, cuma ngata-ngatain kayak gitu-gitu aja. Terus kalau misalnya itu kita main hamper gitu, yang nih ada gambar gini nih, itu kita kayak anak kecil, emang kita emang seumuran, kayak kita emang seumuran gitu. Halo, apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Ratna Gali hadir menemani Anda bersama Kabar-Kabar Minggu. Kami akan menyajikan kabar-kabar menarik dari dunia selebriti karena kami kabar-kabari. Jumat lalu Fachri Albar resmi dilepaskan oleh pihak kepolisian. Tes urin menyatakan Fachri tidak mengkonsumsi narkoba. Sementara sang ayah Ahmad Albar masih terus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Seperti apa perkembangan kasus yang menghebohkan ini? Di tengah masalah pelik yang tengah dihadapinya, Fachri Albar mendapat kabar gembira. Namanya masuk dalam nomini aktor terbaik FFI 2007 lewat film Kala. Kepastian itu dibacakan oleh aktor kawakan Didi Petet pada malam nominasi FFI Kamis lalu. Fachri Albar dalam film Kala, produksi MD Pictures. Masuknya nama Fachri dalam nomini FFI 2007 tentu saja menyentak perhatian publik. Namun aktor senior Didi Petet yang bertindak sebagai salah satu juri mengungkapkan masuknya nama Fachri adalah hal yang wajar. Kita lihat secara utuh, mainnya secara utuh. Nggak lihat ini itu, enggak. Pokoknya dia main, kita lihat bagus, kita nilai. Pemirsa, seperti diketahui, Fachri sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian seputar keberadaan kokain seberat 0,3 gram di kamarnya. Jumat lalu, Fachri resmi dilepaskan setelah tes urinnya menunjukkan hasil negatif. Kita lihat hasilnya nanti, semoga semuanya berjalan lancar, insya Allah, alhamdulillah. Saya pulang. Sementara sang ayah Ahmad Albar atau yang biasa disapa Iye, hingga Sabtu kemarin masih berada di tahanan Mabes Polri. Senin 26 November lalu, rocker gaya itu diringkus aparat berwajib dari kediamannya di Bilangan Cinere, Depok bersama rekannya yang tidak lain adalah istri bandar narkoba. Sabtu kemarin, Camelia Malik, adik tiri Iye, kembali mendatangi gedung Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim. Ada, saya cuma besuk, ambil baju kotornya, ganti ke baju yang baru gitu aja. Baik. Kasus yang menimpa Iye ini jelas merupakan pukulan bagi keluarga besarnya. Berbagai spekulasi pun masih bermunculan seputar kasus ini. Selain pemakai, Iye juga diduga terlibat sindikat narkoba internasional. Nggak mungkin. Kunjungan Mia sore kemarin berlangsung sekitar 1 jam, namun tidak banyak yang diungkapkan Camelia mengenai pertemuannya dengan Iye. Sambil berjalan menuju mobil yang sudah menunggunya, Mia tetap menyampaikan keyakinan kalau sang abang tidak bersalah. Hal senada juga disampaikan oleh Hengki Tornando yang mendampingi Mia sore itu. Sekedar informasi, Hengki sendiri beberapa waktu lalu pernah tersandung kasus narkoba. Saya yakin abang saya nggak bersalah. Saya sangat tidak setuju karena bukan tipe dia. Kan pada kenyataannya juga tidak begitu kan. Kan dari pihak kepolisian kan sudah mengeluarkan satu statement kan bahwa Ahmad Albar tidak terkait dengan sindikat itu kan gitu. Hanya pasalnya kan itu aja kan. Menerima tamu ya, kena pasal melindungi, tapi kan itu juga belum tentu kan gitu. Pihak kepolisian sendiri terus mengembangkan kasus yang menghebohkan publik ini. Beredar kabar kasus yang menimpa sang legenda rock Indonesia itu akan direkonstruksikan dalam waktu dekat. Namun ketika kami coba menanyakan hal ini, Mia mengaku tidak mengetahuinya. Belum tahu, saya belum tahu. Enggak tahu, belum. Ya. Walau namanya di industri hiburan sudah berkibar kencang, Gita Gutawa tidak melupakan makna penting pendidikan. Suatu saat nanti Gita berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Hal serupa juga dilakukan oleh bintang muda Velove Vexia. Pemirsa, tidak selamanya bintang muda kita terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Ada juga beberapa di antara mereka yang berpikir bijak dengan pendapatannya. Gita Gutawa adalah salah satu contohnya. Penyanyi yang meraih sukses lewat debut album Bukan Permainan itu lebih memilih menabung penghasilannya daripada menghamburkannya demi kesenangan sesaat.
Selain menghargai jerih upayanya selama menjalani proses rekaman, Gita ternyata juga punya keinginan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Aku nggak mau juga untuk foya-foya, dibuang-buang segala macam. Sayang gitu karena apa ya, aku juga ngerasain lah gitu. Jadi pengennya sih benar-benar digunakan untuk yang bermanfaat lah, paling nggak untuk pendidikan gitu. Karena aku kan sebenarnya ada rencana pengen kuliah, ya paling nggak di kuliah yang bagus gitu. Rasanya acungan jempol pantas diberikan untuk Putri Erwin Gutawa ini. Dalam usianya yang masih terbilang muda, Gita sudah berpikir panjang. Sebagai musisi, dia tidak cepat merasa puas. Bernyanyi dengan benar belumlah dirasa cukup. Itu pula yang membuat Gita untuk sementara mengincar jurusan yang bisa mendukung kemampuannya di atas panggung. Aku kayaknya lebih tertarik ke performing arts, lebih kayak misalnya nyanyi sambil nari, sambil performing, sambil segala macam, belajar tata panggung gitu. Aku kayaknya lebih tertarik ke situ dibanding mengambil musiknya sendiri gitu. Lebih jauh, cewek kelahiran Jakarta 11 Agustus 93 ini mengatakan performing art bukanlah satu-satunya jurusan yang diincar Gita. Dia masih terbuka untuk mendalami disiplin ilmu yang lain. Yang pasti Gita tidak mau pendidikannya terbengkalai karena mengejar karir. Kalau performing arts mungkin pilihannya ya negara-negara seperti London, New York, tapi kan masih belum tahu gitu, ntar kedepannya tiba-tiba pengen jadi dokter ya, pindah lagi negaranya. Gita Gutawa tentu bukan satu-satunya artis muda yang memendam keinginan melanjutkan pendidikan di negeri orang. Masih ada nama Velove Vexia. Seperti halnya Gita, Velove ingin mengambil jurusan yang tidak jauh dari bidang yang digelutinya sekarang. Kekasih Raffi Ahmad itu berencana mendalami ilmu fashion. Hanya saja Velove masih harus mempersiapkan diri karena mengalami kendala bahasa. Iya mau kuliah tapi masih nggak tahu, mungkin tahun depan. Karena kan mau ambil sekolah bahasa dulu. Mau ambil fashion. Penampilan Dea Imut dalam sinetron Mutiara mendapat perhatian dari publik. Dea yang dulu dikenal sebagai bintang cilik itu dituntut untuk memerankan dua karakter yang berbeda. Lantas, seperti apa kiat Dea untuk menghayati perannya dalam sinetron Mutiara? Beberapa tahun silam, Dea Imut lebih dikenal publik lewat beberapa perannya sebagai anak tiri yang teraniaya. Namun sekarang berbeda. Dia yang sudah beranjak ABG itu mendapat tawaran untuk tampil berbeda. Lihat saja penampilannya dalam sinetron Mutiara yang ditayangkan di RCTI. Tidak tanggung-tanggung dalam sinetron Mutiara, dia memainkan dua peran sekaligus alias kembar, yaitu Mutia yang rapuh dan feminim, serta Tiara yang energik dan tegar. Kedua peran tadi tentu menjadi tantangan berat. Dia yang kami temui di lokasi syuting mengatakan menghadapi kesulitan saat memerankan tokoh Mutia dan Tiara. Kesulitannya mungkin kadang-kadang aku bisa pas aku jadi Tiara kadang-kadang bisa ke bawah Mutianya gitu. Pas aku jadi Mutia mungkin yang lebih sering pas aku jadi Mutia ya tiba-tiba aku bisa ke bawah Tiaranya gitu. Itu yang lebih susah itu aja karena suka blank-blank dikit gitu. Bagi dia, peran kembar dalam sinetron Mutiara merupakan yang pertama. Dia pun dituntut berkonsentrasi penuh agar bisa memerankan tokoh Mutia dan Tiara secara prima. Lelah fisik itu sudah pasti. Namun yang paling menantang adalah bagaimana secara emosi dia dapat memerankan tokoh Tiara yang bertolak belakang dengan karakter sebenarnya. Aku sendiri emang karakternya emang Tiara gitu yang sehari-hari yang tomboy yang gini-gini. So lebih ke Tiara daripada Mutia. Uniknya, dari usia dia memang masih terbilang belia. Tapi jika dibandingkan dengan Stuart Colin Turner yang menjadi lawan mainnya dalam sinetron Mutiara, bisa dibilang jam terbang dia paling tinggi. Kendati begitu, remaja kelahiran Jakarta 29 Februari 96 itu tidak pernah merasa paling senior. Dia justru mencoba untuk membantu Stuart mengingat Mutiara adalah sinetron pertamanya. Kak Stuart itu emang udah SMA, jadi aku kayak ngerasa senior enggak banget ya karena itu lebih tua dari aku. Terus kalau misalnya itu Kak jangan gitu kayak emosinya beda kata aku gitu. Oh iya terima kasih katanya. Aku sama dia tuh jadi kadang-kadang aku kalau misalkan salah dia suka betulin aku, Kak actingnya gini bukan gini. Oh iya jadi aku bisa tukar pikir sama dia, ini gimana sih caranya yang ini gimana sih caranya yang ini. Itu ngajarin jadi aku lama-lama bisa. Layaknya sinetron remaja, penggarapan Mutiara jauh dari kesan membosankan dan berlangsung seru. Di sela-sela syuting, para pemain Mutiara saling berbagi tawa dan canda. Kalau kita tuh, kalau lagi di set-set gitu, kadang-kadang kurang make up bersama, terus bercanda bareng-bareng sama kelompok gazebo gitu, ngomongin tentang di sekolahan lah, apaan lah pokoknya. Ngomongin yang lucu-lucu, jadi kita ketawa bareng sambil nunggu nggak bosen.
kita paling ngata-ngatain, "Oh, Monas Monas tinggi-tinggi," aku cuman ngata-ngatain kayak gitu-gitu aja. Terus kalau misalnya itu kita main hamper gitu, yang, "Nih ada gambar gini nih," itu kita kayak anak kecil emang kita emang, seumuran kayak kita emang seumuran gitu. Sudah sejak lama persahabatan Amanda, Nimas, dan Jessica terjalin. Ketiganya cukup sering meluangkan waktu untuk berbagi cerita. Kira-kira apa saja cerita mereka? Berikut penuturan 3 bintang belia itu.